1 Juni 1926. Pada tanggal ini, Raja Ibnu Saud mengumumkan rencana untuk mengadakan Kongres Islam Sedunia di Makkah. Kongres ini bertujuan untuk membahas berbagai isu penting, termasuk pemerintahan di Madinah dan Makkah. Tindakan ini menjadi momen yang krusial bagi umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Hindia Timur. Dalam konteks ini, Komite Kongres Al-Islam, yang sebelumnya dibentuk pada Kongres Al-Islam kedua di Garut, memutuskan untuk mengirim utusan ke Makkah. Haji Umar Said Cokro Aminoto dari CSI dan Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah terpilih untuk mewakili kepentingan umat Islam di Hindia Timur. Jika Anda menikmati video kami, jangan lupa untuk like, share, dan simpan untuk ditonton lagi nanti. Pastikan juga untuk follow, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungannya. Sebagai hasil dari partisipasi ini, Kongres Al-Islam juga mengubah namanya menjadi Kongres Islam Sedunia Cabang Hindia Timur atau MAIHS, Muktamar Al-Alam Al-Islam Far Al-Hind As-Sarqiyah. Ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk terlibat dalam diskusi global mengenai isu-isu Islam. September 1926. Kedua utusan yang dikirim ke Makkah kembali dan menyampaikan laporan perjalanan mereka kepada Kongres Al-Islam ke-6 yang diadakan di Surabaya. Dalam kongres ini, diambil keputusan untuk mendirikan kantor tetap MAIHS di Surabaya, yang akan dipimpin oleh Agus Salim. Keberadaan kantor ini diharapkan dapat mempermudah komunikasi dan koordinasi antara organisasi-organisasi Islam di Hindia Timur. Selama periode ini, aksi untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam diperkuat. Salah satu langkah penting adalah pendirian organisasi Hajj Organisasi Hindia yang bertujuan untuk memberikan informasi dan bantuan bagi mereka yang ingin menjalankan ibadah haji. Organisasi ini menjadi sangat penting bagi umat Islam yang berencana untuk melakukan perjalanan haji, terutama di tengah tantangan yang ada. Di sisi lain, Nahdlatul Ulama juga mengadakan kongres di Surabaya untuk menentang arah kebijakan PSI dan MAIHS. Pada bulan yang sama, lahir sebuah inisiatif baru yaitu Komite Persatuan Indonesia yang mengumpulkan berbagai kelompok dan organisasi termasuk SI, Muhammadiyah, Young Islamiten Bond, Perhimpunan Pasundan, Persatuan Minahasa, Syarikat Ambon, dan Syarikat Madura. Inisiatif ini mencerminkan semangat persatuan di antara berbagai kelompok dalam perjuangan untuk kemerdekaan dan hak-hak umat Islam. 1-5 Desember 1926. Kongres Al-Islam ke-7 diadakan di Bogor, di mana MAIHS mengungkapkan kemarahan mereka terhadap banyaknya campur tangan pemerintah dalam urusan agama Islam. Mosi dikeluarkan untuk menentang berbagai peraturan pemerintah yang dianggap merugikan umat Islam, termasuk yang berkaitan dengan perkawinan, pengelolaan masjid, dan pendidikan agama Islam. Tindakan ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap kebijakan kolonial yang dianggap mengganggu kehidupan beragama umat Islam. 14-17 Januari 1927. Kongres Al-Islam ke-8 berlangsung di Pekalongan dan melanjutkan pembahasan mengenai kebijakan pemerintah Belanda yang mengatur hal-hal terkait Islam. Dalam kongres ini, mosi yang diusulkan sebelumnya ditegaskan kembali dan disiarkan di seluruh Pulau Jawa. Pertanyaan terbuka diajukan kepada pemerintah, yakni, berdasarkan hukum manakah pemerintah jajahan itu mencampuri urusan agama Islam, padahal katanya ia berdiri di luar segala agama? Pertanyaan ini menunjukkan keraguan yang mendalam terhadap keabsahan intervensi pemerintah dalam urusan agama, serta menuntut agar umat Islam diberikan kebebasan untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa campur tangan pemerintah. Keputusan penting lainnya dari kongres ini adalah untuk mengirim 3 utusan ke Kongres Islam Sedunia di Makkah yang akan datang. Dalam anggaran dasar kongres disebutkan bahwa tujuan dari pergerakan ini adalah menuju kemerdekaan kebangsaan yang berlandaskan pada agama Islam. Selain itu, PSI juga memutuskan untuk memperbaharui organisasinya dengan membentuk 3 departemen daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, masing-masing dengan ketua muda. Pada Kongres PSIHT, Partai Syarikat Islam Hindia Timur di Pekalongan, SM Kartosuwiryo terpilih sebagai Sekretaris Umum.
Dalam kongres ini juga diputuskan bahwa pimpinan partai akan dipindahkan ke Batavia sebagai langkah strategis untuk memperkuat jaringan dan pengaruh partai. Kongres PSI pada tahun ini menekankan azas perjuangan mereka, yaitu kemerdekaan nasional berdasarkan agama Islam. Sebagai bagian dari reformasi ini, nama partai diubah dari PSI, Partai Sarekat Islam, menjadi PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia. Semenjak tahun 1927, SM Kartosuwiryo aktif di dalam PSII, di mana ia mulai mendapatkan bimbingan pribadi dari Haji Umar Said Tjokroaminoto, pemimpin PSII dan tokoh terkemuka dalam pergerakan politik saat itu. Kartosuwiryo akhirnya menjadi sekretaris pribadi Tjokroaminoto hingga tahun 1929, suatu posisi yang memberinya pengalaman berharga dalam dunia politik dan organisasi Islam. Tahun 1934, Haji Umar Said Tjokroaminoto meninggal dunia, meninggalkan warisan perjuangan yang mendalam dalam upaya memperjuangkan hak-hak umat Islam di Hindia Timur. Ia dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pergerakan Islam di Indonesia, dan pengaruhnya masih terasa dalam dinamika politik dan sosial masyarakat hingga saat ini.